Pemirsa, ketemu lagi di segmen terakhir ini dengan saya Hotman Paris dengan para ahli hukum tata negara dan ahli filsafat hukum yang mengkritisi putusannya Pak Jimmy Asidiki khususnya tentang apakah Gibran sudah aman. Dan sebagai kesimpulan terakhir, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap narasumber untuk menyimpulkan: satu, apakah Gibran sudah aman? Kedua, apakah putusannya MK itu cacat hukum dan sebagainya. Yang pertama kepada Pak Coir, silakan. Ya, menyangkut putusan 90 tersebut, itu sudah jelas tidak dapat dilakukan pembatalan. Dengan demikian pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran itu utuh, kuat, optimal. Tidak ada upaya dalam bentuk apapun untuk membatalkannya. Kedua, terkait... Kalau KPU tiba-tiba menunda penetapan Capres-Cawapres satu bulan lagi. Ya tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak mungkin ya? 13 besok harus sudah selesai pasti ya, itu. oke. Nah kemudian menyangkut putusan MK. Pada prinsipnya putusan tersebut tidak memenuhi azas kebenaran dan keadilan. Sebagaimana telah saya sampaikan dengan dalil-dalil yang tadi. Kenapa demikian? Karena ada kesesatan berpikir, konstruksi berpikir, logika berpikir dalam mengkonstruksikan putusan yang sebelumnya itu disiasati dalam bentuk pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tidak memenuhi anasir-anasir yuridis. Oke, tolong Bapak simpulkan dari segi... Kesimpulannya, secara tegas saya katakan... bahwa putusan itu cacat, begitu? Karena pertimbangannya meragukan, ya, maka putusannya tidak memiliki legitimasi dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan. Putusan harus mencerminkan rechtssicherheid, gerechtigheid, zurechtmatigheid, pasti adil manfaat. Ini tidak ada. Mengenai bahwa Jimmy, Ketua MK, tidak berwenang memecat Ketua MK, gimana? Itu telah melampaui kewenangannya, abuse of power, dan ini merupakan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik. Algemene bepalikan van het bestuur itu terlampaui. Bapak putusan MKK itu cacat hukum. Iya, oleh karena itu solusinya adalah hakim konstitusi dengan ketua konstitusi yang sekarang harus membentuk peraturan Mahkamah Konstitusi tentang majelis banding untuk melanjutkan agar ada hak pembelaan, dan demikian itu harus juga dibentuk majelis kehormatan banding. Terima kasih Pak Margarito. Kesimpulan Bapak. Simpulkan apa lagi? Ini murid melawan dosen nih, Pak Jimmy dosennya. Enggak, mau simpulin apa nih? Tadi kan yang kita ngomongkan kesimpulan. Kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan bahwa pertama Gibran sudah pasti aman. Kedua bahwa putusan itu cacat. Anda tetap pada pendapat itu? Tidak berubah saya. Tidak berubah? Enggak. Jadi saran Bapak terakhir untuk Pak Anwar bagaimana? Kayak tadi yang saya bilang itu. Segera hubungi Hotman Paris, gugat begitu? Ya. Itu saran saya. Mahal honor saya Pak. Enggak apa-apa, sekali-sekali ini murahin lah Bang. Jangan begitu ya. Mahal mulu untuk bangsa dan negara, untuk dia kepastian hukum dan segala macam. Apa pesan Bapak kepada Pak Jimmy Asidiki? Bapak berani enggak? Kalau Bapak kan muridnya, dia yang mengajari Bapak tentang hukum. Bapak berani mengatakan, kenapa kau begitu Profesor? Berani enggak? Itu kan bukan soal, Bang, itu kan bukan soal hukum Bang. Ya, itu kan soal berani dan tidak berani, bukan soal hukum. Iya, maksudnya. Itu nanti kita bicara di luar. Oh begitu. Itu jangan bicara di sini. Karena itu guru saya Bang, dan itu bukan soal hukum masalahnya. Kalau soal hukum sih gampang Bang. Itu kan tapi menurut Bapak, analisa Bapak, tapi jangan ke Bapak deh, kayaknya Bapak nggak berani lawan guru. Ke Pak Sopyan ya Pak Sopyan. Gitu. Kalau melihat keanehan dari putusan MK tersebut, menurut Bapak siapa yang mendesain Pak Jimmy Asidiki? Siapa di belakangnya itu? Ya, saya nggak tahu ya. Cuman ini kan tekanan publik sama kepentingan politik sangat tinggi sekali. Ya. Jelas ini sampai 14 Februari tetap digoreng terus. Ya, isu-isu ini. Walaupun sebenarnya dari segi hukum sudah nggak ada dasarnya. Ya. Karena keputusan MK 90 itu kan sudah final, sudah ingkrah. Nah, jadi karena ini sudah lebih banyak kerana politik, dan sampai ke pemilu nanti tetap saja ini akan dipakai terus. Padahal pada zaman dulu undang-undang pemilu sebelumnya, jadi cawapres itu cuma umur 35 tahun dalam undang-undang ya. Iya, sebenarnya kalau dari zaman kemerdekaan kan pemimpin-pemimpin kita itu jauh lebih muda-muda lagi. Ya. Umur 20-an, 30-an. Nah itu. Barangkali saya tambahkan gitu ya. Memang kita mesti akui dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 itu capres presiden itu berumur 35 tahun. Untuk anggota DPR itu 25 tahun. Itu clear dalam Undang-Undang Dasar dulu. Jadi secara substansi peraturan sebenarnya nggak salah ya? Nggak salah. Nggak salah, hanya karena dipolitisir ya. Oke, silakan kepada Pak Prof.
Profesor Pujiono, apa kesimpulan Bapak? Apa berani nggak mengatakan, halo Pak Profesor, kenapa putusan kamu ngaco gitu loh? Ya, pertama begini. Gini soal Gibran dulu deh. Ya. Apa sih yang ditakutkan dari Gibran maju sehingga menjadi polemik hukum yang berkepanjangan? Ya, kalau kemudian debat soal putusan MK dan kemudian ditafsirkan ini konflik of interest segala macam, kenapa seolah-olah yang jadi korban hanya Anwar Usman, 4 yang lain segala macam nggak ada masalah dan yang lain nggak ada masalah. Ini pertama. Jadi saya tidak mempersoalkan soal yang lain, tapi apa yang masalah sehingga jadi polemik itu pertama. Kedua, panggung politiknya kan terlalu mewah ini. Ya, sehingga karena terlalu mewah ini, ya akhirnya menjadi festival yang tidak berkesudahan menurut saya, Pak. Nah, kalau ingin ini disudahi sebenarnya, martirnya bukan hanya Anwar Usman. Anwar Usman tidak akan menyelesaikan masalah. Seluruh hakim MK menurut saya bermasalah. Rekam jejak. Gimana? Seluruh hakim MK punya masalah dalam yang benar Bapak. Ada kemarin kan dari atau gara-gara Bapak belum kepilih kali jadi hakim MK. Saya masih lama, Pak. Oh begitu. Iya. Jadi semua hakim MK bermasalah. Ya kan dari kemarin dari MK putusannya semuanya bermasalah. Oh begitu. Harusnya sadar diri, mundur semuanya kalau kemudian ingin mengembalikan marwah MK. Oke, putusan itu dari segi filsafat hukum apa? Cacat atau bagaimana? Kalau saya bilang salah, karena kalau filsafat itu kan untuk mengukur satu akal budi. Akal budi itu harus kemudian kalau dalam konteks etik itu harus dinormakan, sedangkan normanya clear. Nah, kalau kemudian ada putusan-putusan yang dilebihkan dari norma itu, nah itu kan berarti bertentangan. Mengenai syarat umur 35 atau 40 secara norma hukum menurut Bapak itu hal yang... Kalau secara substansi tidak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan pemimpin itu muda-muda. Kalau kemudian kita ngomong soal 40, soal segala macam, itu kan sebenarnya selera yang membuat itu kan. Yeah. Membuat aturan. Nah kemudian ada yang membuat 35 segala macam, nggak ada masalah. Bahkan pemimpin misalnya di luar negeri lah misalnya. Trudeau dari Kanada berapa tahun. Selandia Baru berapa tahun. Terus dari beberapa negara di Eropa yang maju-maju juga berapa tahun. Mereka lebih muda dan kurang dari 40 tahun dan tidak ada masalah menurut saya. Ada satu lagi putusan dari MK itu, yaitu Pak Jimmy tidak boleh lagi menangani perkara-perkara. Pak Anwar Usman. Pak Anwar tidak boleh menangani perkara-perkara tentang pemilu. Itu juga cacat. Ya menurut saya dasarnya apa? Saya tidak ngomong soal. Karena tidak ada dalam aturan. Dasarnya. Memang aneh, lu mutus ini boleh, yang ini tidak boleh, begitu? Iya, jadi kan kalau kemudian pelanggaran berat dasarnya clear. X ya misalnya. Iya. Tapi kalau kemudian diputus sampai tidak boleh mencalonkan menjadi ketua, terus kemudian tidak bla 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 itu sampai. Menurut Bapak, analisa Bapak, ada nggak pesan politik dari pihak luar kepada Pak Jimmy Asidiki? Itu yang dicurigai banyak orang. Nah, dicurigai banyak orang. Bapak nggak curiga? Ya, persoalannya kebanyakan curiganya kan pesan politik ketika gugatan Gibran diajukan. Begitu. Tapi kemudian soal putusan MK ini banyak orang yang tidak curiga. Terima kasih. Sekarang Pak Ruliandi. Ini Pak Jimmy Asidiki benar-benar dianggap pahlawan nasional. Sekarang kalian berlima mengatakan ternyata mengatakan putusannya itu salah. Anda gimana? Begini, pertama sebagai kita warga negara yang baik, ya putusan itu sudah diucapkan. Ya, kemudian kita hormati. Tetapi dari kalangan akademisi, saya punya pendirian. Yang benar harus katakannya benar. Substansinya itu bertentangan dengan kontralehem dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Bertentangan dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dan bertentangan dengan hukum acara yang dipraktekkan dalam pengujian undang-undang. Tidak ada konflik kepentingan. Karena itu saya mengatakan, pertama terkait dengan putusan 90 itu sudah berlaku final. Tidak ada lagi diperdebatkan secara hukum. Kedua, putusan MK, ya memang kalau kita lihat kontradiktif antara pelanggaran berat kemudian tidak dijatuhkan pemberhentian PTDH tidak dengan hormat ya sebagaimana dalam ketentuan peraturan MK sebetulnya itu sekalipun dikasih sanksi yang ringan kepada Anwar Usman itu tidak terpenuhi berupa sanksi teguran. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Tidak melanggar konflik kepentingan. Ini berbeda dengan sistem peradilan ordinary court ya. Karena itulah kita harus menghormati bahwa
Mahkamah Konstitusi itu punya corak sendiri. Dan Undang-Undang Dasar 45 memisahkan dia di luar dari Mahkamah Agung. Termasuk implementasi pasal 17 hanya berlaku dalam sistem peradilan umum. Jadi Anda mengatakan Undang-Undang Pokok Kehakiman tidak berlaku terhadap hakim konstitusi? Ya, bicara etik pasal 17. Masa Profesor Jimmy Sidiki nggak tahu itu? Ya, kalau bicara prinsip kekuasaan kehakiman, orang hakim harus punya keyakinan dalam memutus perkara, itu universal. Ya. Ya, artinya hakim MK pun juga diberikan itu. Ya. Tapi pemberlakuan implementasi pasal 17, yang mana ketika ada hakim di situ punya konflik kepentingan keluarga, yang kemudian kalau itu sampai terjadi maka cacat putusannya, itu tidak bisa diberlakukan untuk Jadi hakim. saran Bapak kepada Pak Anwar apa? Saran saya, ya kita bisa menggunakan bagaimana best practice-nya kasus yang terjadi Evi Novida Ginting, anggota KPU RI, dia mencari kebenaran sampai di peradilan Tun. Dan dia berhasil membuktikan itu. Putusan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dikoreksi oleh putusan Jadi peradilan Tun. saran Bapak agar Pak Anwar segera menempuh upaya hukum Ya. di Tun. Ya, lawyernya Bang Hotman. Honor saya mahal Pak. Oh begitu ya? Ya. Ya, itu salah satu menurut saya ya. Karena kan tidak ada upaya lain. Kalau dia PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, maka Tapi menurut karena peraturan, tidak ada majelis banding, Tidak ada majelis banding, ya. walaupun putusan ini menurut Anda semua cacat hukum, tetap itu yang berlaku. ya, kan kalau majelis banding itu syaratnya harus vonisnya pemberhentian tidak dengan hormat. Itu peraturan nomor Ya. 1 tahun 2023 tentang MK-MK. Nah, bagaimana kalau hari ini terjadi tidak diberhentikan? Ya gugat saja ke PT UN. Oke, waktulah yang menjawab. Hari ini kita sudah mendengar 5 para doktor profesor dari pasca sarjana. Dan mereka semua menyimpulkan nggak ada gunanya lagi memperdebatkan soal pencalonan Gibran sebagai cawapres karena secara hukum positif sudah sah. Jangan lagi dipakai untuk embel-embel perdebatan politik. Menurut mereka sudah sah. Yang kedua mereka menyerahkan agar segera dibentuk majelis banding kode etik karena menurut mereka putusan tersebut cacat hukum. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini dan mudah-mudahan kita semua berdoa agar pemilu berjalan sukses. Salam Hotman Paris dan para profesor doktor dari pasca sarjana.